Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang pengertian pemilu. Pemilihan umum atau biasa disebut dengan pemilu merupakan suatu kegiatan memilih seseorang untuk menjadi pejabat politik atau mengisi jabatan politik, baik jabatan pusat maupun daerah. Contoh presiden, DPR, wali kota, gubernur, dan lain-lain. Menurut Ali Martopo, pemilihan umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi. Secara teoritis, pemilihan umum merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis, sehingga pemilu merupakan penggerak mekanisme sistem politik demokrasi. Pemilihan umum merupakan suatu keharusan bagi suatu negara yang menanamkan dirinya sebagai negara demokrasi. Sampai sekarang, pemilihan umum masih dianggap sebagai suatu peristiwa ketatanegaraan yang penting, karena pemilu melibatkan rakyat secara keseluruhan yang memenuhi syarat-syarat tertentu terhadap garis-garis politik. Penjelasan tadi menyebutkan bahwa pemilihan umum merupakan syarat minimal adanya demokrasi yang bertujuan memilih wakil-wakil rakyat, wakil daerah, presiden untuk membentuk pemerintahan yang demokratis. Kedaulatan rakyat dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang duduk di dalam lembaga perwakilan. Kedaulatan rakyat atas penyelenggaraan pemerintahan dijalankan oleh presiden dan kepala daerah, yang juga dipilih secara langsung. Anggota legislatif maupun presiden dan kepala daerah karena telah dipilih secara langsung, maka semuanya merupakan wakil-wakil rakyat yang menjalankan fungsi kekuasaan masing-masing. Kedudukan dan fungsi wakil rakyat dalam siklus ketatanegaraan yang begitu penting dan agar wakil-wakil rakyat benar-benar bertindak atas nama rakyat, maka wakil rakyat tersebut harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum. Fungsi dan tujuan pemilu. Pemilu pada dasarnya memiliki 4 fungsi utama yang disimpulkan oleh Arbi Sanit, yaitu 1. Pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah. 2. Pembentukan perwakilan politik rakyat. 3. Sirkulasi elit penguasa. 4. Pendidikan politik. Oleh karena itu, pemilihan umum bertujuan untuk 1. Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintah secara aman dan tertib. 2. Melaksanakan kedaulatan rakyat. 3. Melaksanakan hak-hak asasi warga negara. Dalam pelaksanaannya, pemilu memiliki 5 tujuan, yaitu 1. Pemilu sebagai implementasi kedaulatan rakyat. 2. Pemilu sebagai sarana membentuk perwakilan politik. 3. Pemilu sebagai sarana penggantian pemimpin secara konstitusional. 4. Pemilu sebagai sarana pemimpin politik memperoleh legitimasi. 5. Pemilu sebagai sarana partisipasi politik masyarakat. Oke, selanjutnya ada asas pemilu dan kriteria pemilu yang demokratis. Asas pemilu menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden meliputi yang pertama itu ada langsung, artinya rakyat memilih secara langsung dan tanpa melalui perantara. Yang kedua itu umum, artinya semua warga negara yang telah berusia 17 tahun berhak memilih dan yang berusia 21 tahun berhak dipilih tanpa adanya diskriminasi. Yang selanjutnya ada bebas. Bebas artinya rakyat bebas memilih pilihannya sendiri tanpa adanya paksaan. Yang selanjutnya ada rahasia. Rahasia artinya pilihan yang dipilih oleh rakyat dirahasiakan dan tidak diketahui oleh siapapun. Yang kelima ada jujur. Jujur artinya semua kegiatan pemilu dilakukan secara jujur dan tanpa adanya kecurangan. Adil. Adil maksudnya di sini adalah semua peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari yang namanya tindak kecurangan. Selanjutnya ada 8 kriteria pokok sebuah pemilu menurut Austin Rainey. Yang pertama itu adanya hak pilih umum atau hak pilih pasif dan aktif. Aktif maksudnya hak untuk memilih, pasif artinya hak untuk dipilih. Yang kedua ada kesetaraan bobot suara, maksudnya tidak ada bobot suara yang berat sebelah.
Yang ketiga ada tersedianya pilihan kandidat dari latar belakang ideologis yang berbeda. Mengapa demikian? Karena para kandidat diharuskan untuk memiliki latar belakang dan ideologis yang saling berbeda satu sama lain agar tidak terjadi kesamaan. Yang keempat ada kebebasan bagi rakyat untuk mencalonkan figur-figur tertentu yang dipandang mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan. Yang kelima ada persamaan hak kampanye. Maksudnya di sini adalah diberi kesamaan untuk melakukan kampanye dengan hak yang sama tanpa ada yang lebih besar kampanyenya atau lebih kecil kampanyenya, jadi semuanya sama. Yang keenam ada kebebasan dalam memberikan suara. Pemilih bebas memberikan suaranya tanpa adanya paksaan. Yang ketujuh ada kejujuran dalam penghitungan suara. Dalam menghitung hasil pemilu tentunya harus jujur agar tidak sia-sia telah dilakukan pemilihan umum. Yang kedelapan ada penyelenggaraan secara periodik. Maksudnya pemilu itu waktunya sudah ditentukan dan tidak bisa berubah-ubah semaunya saja. Ya. Saya baru mendengar tentang sistem Electoral College di Amerika Serikat dan First Past the Post yang ada di United Kingdom atau yang kita kenal sebagai Inggris. Yap, itu adalah salah dua dari banyaknya sistem pemilu di dunia. Lantas, mengapa banyak sistem pemilu di dunia? Kenapa tidak disamaratakan saja? Kenapa tidak hanya satu saja? Nah, dalam mengkaji suatu sistem pemilu di dunia, kita perlu pahami bahwa sistem pemerintahan tidak bisa dijadikan indikator utama dalam menentukan suatu sistem pemilu di dunia. Kita perlu meninjau dari aspek geografis, demografis, historis, kultural, dan juga konstitusi terkait dengan sistem dari negara tersebut. Maka tidak menutup kemungkinan bahwa negara yang memiliki sistem pemerintahan yang sama belum tentu memiliki sistem pemilu yang sama juga. Karena tadi kita perlu meninjau dari aspek historis, aspek demografis, dan juga aspek-aspek lain yang sudah saya sebutkan tadi. Pada kenyataannya, negara di dunia membagi sistem pemilu menjadi 3 bagian. Yang pertama ada sistem distrik, dan kedua ada sistem proporsional, dan yang ketiga ada sistem campuran. Yang pertama ada sistem distrik. Nah, sesuai dengan namanya, sistem ini lebih berfokus pada daerah pemilihan dan tidak terlalu bergantung pada jumlah penduduk dari suatu negara. Dan pada sistem ini yang namanya selisih suara itu tidak diperhitungkan. Mereka memperhitungkan daerah mana yang mendapatkan suara terbanyak. Peran main dari sistem pemilu ini cukup unik. Misal contohnya si A dan si B berkompetisi pada pemilihan suara. Nah, si A ini dia memenangkan daerah Kalimantan dengan 53%, sedangkan si B dia hanya mendapatkan 47%. Lalu yang berhak mendapatkan wilayah tersebut adalah si A dengan perolehan suara 53%. Lalu kemanakah 47% suara si B? Lenyap. Mereka hanya lenyap. Dan itu tidak diperhitungkan sama sekali oleh sistem ini. Model utama pada sistem pemilu ini ada 5. Yang pertama adalah first past the block, first past the post, alternative vote, two-round system, block vote, party block vote. Kemudian ada sistem proporsional. Nah, sistem ini merupakan kebalikan dari sistem distrik. Sistem ini menganggap bahwa setiap suara itu bernilai. Contohnya Partai A dan Partai B, dia berkompetisi pada daerah Jawa Tengah. Nah, Partai A dia mendapatkan suara sekitar 80%, sedangkan Partai B dia hanya mendapatkan suara sekitar 20%. Nah, meskipun si B ini mendapatkan kekalahan telak di Jawa Tengah, namun si B ini tetap mendapatkan hak untuk berada di kursi parlemen sesuai dengan suara yang diperolehnya sendiri. Sistem ini lebih merakyat daripada sistem distrik tadi yang hanya mengutamakan perwakilan dari suatu daerah, bukan suara keseluruhan. Intinya, partai yang bisa memenangkan daerah yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah partai yang bisa berpotensi untuk memenangkan pemilu. Sistem ini pun dibagi juga menjadi 2 macam, yaitu sistem proporsional tertutup dan terbuka. Perbedaannya pun cukup simpel, yaitu terletak pada foto kandidat. Pada sistem proporsional tertutup, kandidat tidak harus ditunjukkan pada foto atau template untuk mencoblos. Sedangkan pada sistem proporsional terbuka, partai harus atau mewajibkan foto kandidat terpampang pada lembaran kertas untuk mencoblos tadi. Terkait dengan negara-negara yang menganut sistem proporsional, itu ada Republik Indonesia dan kemudian ada negara Belgia, yang disusul dengan negara Italia, Yunani, Swedia, Spanyol, dan Rusia. Sistem campuran, yaitu atau bisa disebut sebagai mixed system, yang dimana sistem ini merupakan campuran dari proportional system dan juga district system. Dan ini ada 2 jenis terkait sistem campuran ini. Yang pertama ada parallel system dan yang kedua ada mixed member proportional.